Halo guys, jadi kenalin gue Sesa Bila, content creator Hai. Jadi ini gue lagi ada di studio Hai pastinya, bareng, boleh kenalan dong di sebelah Aku Alvin paling ujung. Alvin, Kak Alvin, Kak Alvin. dari Pakapuan, enggak dari Hai. Gua Dio dari Hai juga. Gue Zihan dari Next Trend. Nah, kita berempat nih kebetulan lagi ngumpul mau ngobrolin soal hal yang krusial banget di Indonesia loh. Iya. Definisi ghosting menurut gue itu ya dia tuh yang cuma ibaratnya melipir ke satu rumah tapi ya udah dapat makanannya ya udah ditinggalin gitu. Oke, next menurut Sesa? Kalau menurut gue ghosting itu lebih apa ya pada umumnya kayak ngomongin soal menghilang gitu sih tanpa ada yang dikomunikasiin gitu aja sih menurut gue. Nah, kalau Dio? Kalau gua ghosting itu menurut gua kayak tahap akhir setelah silent treatment. Oke. Kita lagi ngobrol asik-asik ya kan, diem, Pasti ujungnya modal, hilang. kayak udah kelihatan ya intrik-intrik orang nge-ghosting itu dari diem dulu kali. Iya, kayak diem, nggak tertarik, diem, terus dibalas lagi diem, hilang. Capek gue. Sabar. Kalau dari Kak Alvin? Sebenarnya ghosting itu kalau dari terminologinya ghosting kan hantu ya. Cuman sebenarnya gue ada pertanyaan yang sebenarnya dilihat sebagai hantu tuh yang ghosting apa yang nge-ghosting? Nah, Pertanyaan yang iya. sulit untuk menjawab. Tapi intinya masing-masing pihak baik yang meng-ghosting atau ter-ghosting menganggap pihak lain sebagai hantu sih, dimana nggak bisa ngelihat satu sama lain, akhirnya ya ngilang. Dan ini bisa berlaku di banyak hal nih, dari entah lo ngelamar kerjaan HRD-nya nggak bales gitu kan, itu part of ghosting juga, selain percintaan ya tentunya. Yang nyesek itu adalah ketika kayak udah deket banget ya kan, udah ke rumahnya nih ya kan, udah ngobrol sama emaknya segala macem, juga tanya-tanyain anjing kayak calon mantu. Udah bawa martabak, Gue bawa roti sih roti. untungnya. Mungkin kan nggak bawa roti. Iya kayaknya ya, anjing emaknya nggak suka. Jadi makan. Iya akhirnya udah tuh kan, gue keesokan harinya gue nggak tahu apa yang terjadi ya kan, kayak setelah itu terus tiba-tiba udah aja gitu aja, kayak gue tadi bilang, kayak dia diem, terus gue balas kita main yuk kesini, terus diem, ngebahas lagi, diem, hilang. Tiba-tiba WhatsApp-nya nggak ada fotonya. Dia belum. Dotel. Dia tentang satu. Iya. Tapi di read sebelumnya. Diem itu di read atau cuman? Emang Riti nggak pernah nyala. Oh. Oke. Tapi ada fotonya. Ada. Masih ada fotonya. Tiba-tiba nggak ada, gue kira nih lagi ada masalah nih orang. Iya, Ternyata blok. checklist satu. Ini blok aja. Lu berharap nggak Fotonya pas itu? sampai itu. Ih berharap. Berharap banget. Tapi misalnya dia bilang kenapa, kayak misalnya gue ada cowok Gue lain it's okay gitu. sih. It's okay kan. Gue mending kayak gitu, Mendingan kayak kayak gitu kan. mending gue ditusuk daripada gue disayat-sayat anjing. Karena lu tahu alasannya. Iya. Kan yang beda tuh di gosip Iya, nggak tahu alasannya nggak tahu aja. alasannya kayak Itu sama nggak sih kayak kalau kita lagi ngelamar kerja terus tiba-tiba udah tes nih, habis itu nggak dikabarin, itu di ghosting nggak sih? Gak dikasih tahu alasannya? iya Sama sih. Mungkin Sama karena gue. nilai lo jelek pas tes atau kayak gimana? Apalagi kalau pekerjaan kan kadang-kadang lu sengaja nggak melamar tempat lain karena lu masih nungguin yang ini. Iya. benar. Itu banget. Itu justru mungkin lebih sakit dari percintaan ya. Iya. Karena Gua gue nganggap banget nih perusahaan ini gitu. Mm-mm. Gue kayak lah dia nunggu 2 minggu 3 minggu nggak melamar Iya, tempat lain gitu. Atau ketika ada interview lu tolak gitu kan. Iya benar. Ternyata nggak ada kabar sama sekali. Kadang-kadang banget malah HRD-nya bilang kan kalau 2 minggu ya dikabarin gitu kan. Terus kita tunggu 2 minggu, bang kadang-kadang kita nanya HRD-nya ternyata nggak dibalas juga. Bener. Dan lain-lain. Bener. Gitu sih. Gue pernah banget kayak gitu di media Jakarta sebelum di Hai. Jadi gue pernah interview di media, itu lah pokoknya sekitaran sini. Terus Next trend.
Bukan di Bukan. Kompas. Oh. Langsung di Kirain. Squid Games, Squid Games. Enggak, di luar dari Kompas, di luar dari Grid. Terus dia tuh udah ngebaik-baikin gitu, udah user nih, tinggalnya udah enak. Udah lu bagus deh gini, dikasih harapan, ntar kalau lu kerja di sini gaji lu bla 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 gini daripada perusahaan lu sebelumnya. Udah enak, tes 1 minggu lagi jaraknya nungguin kan, dari user 1 minggu ke tes satunya lolos, 1 minggu lagi nungguin oke lolos, 1 minggu atau 2 minggu juga di tes selanjutnya gue tuh nggak ngerti ini gue berlanjut apa enggak. Nah itu posisi gue di Jakarta, kan gue aslinya di Surabaya. Nah ini kalau gue terus di Jakarta sampai berapa minggu lagi duit udah nggak ada gitu kan, meskipun gue tinggal sama saudara tapi kan gue juga mikirin duit jajan, duit mondar mandirnya. Gue mikir gimana nih gue bertahan di sini atau gue pulang. Akhirnya yaudah deh gue pulang. Akhirnya gue pulang di Surabaya, tetap nggak ada kabar. Ya udah gue hopeless di situ. Itu sih ghosting yang paling menyakitkan daripada di ghosting sama cowok. Media mana itu? Gue tandain nama lu. Ini orang ini. Anjir. Korbannya nih ada. Iya. Gue tandain nama lu ya. Parah sih, tapi nggak tahu sih itu gue yang terlalu berharap jadi sakit banget. Karena mungkin udah dikasih harapan di awal itu lo, Iya. lo bagus Iya, gini. benar. Maksudnya kalau di awal lo nggak ngomong apa-apa, cuman diem Iya. aja, oh begini-begini, Iya. lo cuman batin doang sih nggak masalah. Ini di depan lo udah bilang oh bagus, ntar harapannya begini-begini, gaji lo begini, jangan kawin dulu ya, ntar 2 tahun kalau di sini jadi karyawan di sini. Nah kan udah ada harapan gitu loh kan, jelas. Ternyata memang Ngaco. iya. Parah. Kirain kalau gue nggak lulus tes lo bisa merjuangin gue waktu tes user itu oke Iya. gitu loh. Gitu sih. Tandain Pak. Iya. Kalau Zihan gimana? Jadi tuh beda dari pengalaman yang lainnya, gue tuh bukan di ghosting, mungkin di ghosting pernah, tapi gue lupa. Yang jelas gue ingetnya tuh bagian gue yang ghosting. Gitu. Nah gue pas kejadian ngeghostingnya itu gue inget banget itu pas SMA. Ya lo tau lah SMA masih labil yang namanya belum bisa mikir lebih mateng gitu kan. Nah yang suka sama gue itu sahabat gue sendiri. Jadi pas dia ngomong suka ke gue, terus gue tuh bingung kayak ini kenapa tiba-tiba yang gue anggap sahabat yang gak akan punya perasaan lebih ke gue malah suka ke gue jadi bingung dan gue diemin dia 3 bulan. Gue diemin dia 3 bulan, abis itu pas 3 bulan gue chat lagi tapi gue gak ngejawab perasaan dia apa-apa. Oh. Nungguin tuh 3 bulan. Oh, kan? gue Sebenarnya gue ngerasa bersalah sih, sebenarnya gue ngerasa bersalah. Tapi dianya gimana? Tapi dia sih yang kayak mungkin maklumin antara dia sedih pasti, gue yakin dia sedih. Dan pas gue chat lagi dia kayak maklumin aja udah gitu. Oh. Gila. Kayak paham sih. Siapa itu cowok? Gue tandain muka lu, gue Ditanyain kirimin mulu. bingkisan sekarang. Emang alasannya waktu itu apa? Ya karena sahabat itu tadi. Iya, gue tuh kayak bingung aja gue mesti kayak gimana gitu. Dan Gak gue bisa ambil sikap. dan gue juga di situ posisinya emang suka sama yang lain. Oh, gitu. oke. Respect the man. Bro. Oke. Tapi setelah dikomunikasiin akhirnya dia maklum. Iya maklum aja sih. Tapi sampai sekarang gimana? Masih temenan? Sekarang masih temenan, ya walaupun emang udah nggak chat sesering dulu lah gitu. Oke. Ya, yang penting masih temenan. Iya, Nggak benar. ghosting kan? Ada Indian nggak ghosting? Nggak hilang-hilang. Tapi emang Nggak kalau jadi ghosting hantu. tuh hilang-hilang banget gitu nggak? Hilang banget parah. Banget. Ada yang sampai ganti nomor malah. Ada. Wah, Ada. iya. Parah. Ada sumpah. Ya, parah. Emang Calvin pernah ngalamin? Enggak. Maksudnya yang sampai ganti nomor gitu enggak. Ya kalau di ghosting orang menurut gue ya orang tuh macem-macem ya dan kompleks, pasti lu bakal ngalamin sih. Baik dari segi percintaan atau segi yang lain ya. Gitu sih Iya, ya. pengalaman Gue pribadi pernah juga ngalamin dan mungkin ya case-nya ya sama kayak yang lain juga. Lagi akap-akap loh kok ngilang gitu. Cuman kalau gue emang pribadinya emang biasanya nggak terlalu banyak ambil pusing biasanya gue pasti ya udahlah gitu. Lebih ke ini ya. Lu gitu sama gue ya, gue mending cari yang lain sebelum berlarut-larut gitu. Gue lebih kayak gitu sih biasanya. Lebih soalnya ke diri juga ya gitu. Berjaga-jaga gitu. Lu rela digituin sih masa gitu. Lebih ke bertanya ke diri sendiri.
ini orang beginiin gue, maksudnya gue kayak sih diginiin gitu, kayak nggak ada orang lain. Benar-benar. Itu terutama yang kalau belum invest banget ya, kalau Iya, udah iya. invest banget mungkin gue nggak bisa kayak gitu juga gitu. Cuman emang so far gue nggak pernah ngalamin yang gue udah punya pasangan untuk invest banget terus di ghosting kan, kebiasaan belum pernah. Cuman beberapa ada yang kayak baru sehari dua hari di ghosting atau gimana gitu, ya udah dan cari yang lain gitu ibaratnya kan. Itu sih ya kalau di luar percintaan banyak. Ya boleh diceritain mas salah satunya. Kadang-kadang sebenarnya gue bingung gue bahas apa gitu, kayak Yang tadi tuh. ya itu yang tadi gue bilang gitu, dulu tuh nggak cocok sama ini gimana nih, gue mau bilang apa berkali-kali lagi. Sekarang kadang-kadang juga lebih ke ini sih ya, WhatsApp gue kayak tiap pagi bisa ada aja yang WhatsApp gitu. Kadang-kadang apalagi kalau yang nomor yang gak gue save biasanya pasti kelewatan tuh. Apalagi kalau WhatsApp cuman halo Mas Alvin udah. Lah. Itu paling males banget ya. Tolong lah ya, bener Iya, orang kalau bener. WhatsApp tuh langsung gitu. Langsung to the point gitu Iya. loh. Ada sih kadang halo Mas Alvin terus lanjutannya perkenalkan saya A dari A, terus udah sama aja. Lah, tujuannya apa? Iya. Tapi mending sih Mas Alvin P. Kalau PV itu udah. Itu Jangan. udah sih. Udah. Gue nggak jawab waalaikumsalam ya. Gue goblok. Iya. Mungkin maksudnya dia komunikasi dua arah. Jadi kayak harus dibalas dulu, baru dia masuk lagi ngobrolan. Ini tapi kalau gue Males sih. apa ya, gue lebih ke WhatsApp kan gitu, kayak bukan orang ngobrol gitu. Apalagi WhatsApp kan Bener. Bener. lebih kayak apa ya, nggak semua orang Kita ibaratnya iya, apalagi untuk orang-orang yang bisa dibilang sibuk ya, kadang-kadang ada aja lagi Zoom meeting, ada yang WhatsApp, kita nomor yang belum kita save tiba-tiba cuma halo Mas Alvin gitu. Nungguinnya tuh Kita kadang- cuma lihat di notif, nunggu kan Iya, dibalas, kan. terus kita sambil meeting gitu. apa lagi? Akhirnya lupa, bukan yang nggak dibales. Ya meskipun Gitu. gak sibuk tapi itu menurut gua ganggu ya, karena kayak Iya. nungguin kan halo Sesa gitu. Lebih- apa? Lu apa mau ngomong apa Lebih, gitu? gue lebih ke ini ya. Gue yakin orang mau WhatsApp gitu kan pasti ada kebutuhannya. Iya benar. Kok jadi kayak kita yang butuh? Betul betul. Gue sangat menghargai orang yang langsung to the point dari awal sih, dari dulu emang. Bener. Keseringan tuh orang yang cuma manggil nama, emang biasanya gue apalagi kalau nggak kenal ya biasanya emang gue Iya, itu Nah sih. itu kan Diemin. udah pasti ada tujuannya tuh. Heeh. kadang yang kenal aja kadang Vin Masih. gitu, kita balas udah yo gitu kita balas kan apaan gitu, nggak ada balas. Oh, sih capek banget. Ih, capek. Itu orang kayak gitu. Astagfirullahaladzim. Standar menurut gue beda-beda tergantung orangnya ya. Maksudnya Lo pribadi gimana? ketika misalnya gue chatan sama dia tuh balasnya misalnya kata-kata 10 menit sekali gitu. Tapi misalnya gue sama Sesa tuh balasnya mungkin sejam 2 jam gitu kan. Nah gue ketika dia nggak balas seharian itu mungkin udah gue sebut ghosting, karena biasanya gue chat sama dia tuh dia balasnya cepet. Cuman misalnya kalau sama Sesa kan kita udah ngeliat nih orang sibuk nih, ya mungkin seharian nggak dibalas karena lagi sibuk aja atau Oh, emang jadi ada kebiasaan pemakluman. chattingnya gitu Iya, kan. iya. Jadi kalau standar ya beda-beda tergantung habit lo. Iya. Apalagi ada orang yang emang sebenarnya nggak suka chattingan gitu kan. Ya, Nah, tuh. Sukanya telepon aja langsung gitu kan. ketemu Gitu. ya. Jadi ketika di chat balasnya emang lama, emang nggak tahu mungkin dia malas ngetik atau gimana. Pokoknya dia bukan orang yang tipe yang suka chat. Jadi ya standar itu nggak bisa kayak gue kalau semua orang nggak dibalas sehari, berarti itu ghosting. Nggak bisa, tergantung hubungan lo sama dia dan seberapa cepet dia Iya. balas sih. Kan yang bete kan, ya lu udah deket nih, udah balasnya cepet, tiba-tiba kok balasnya lama gitu. Iya. Lamanya tuh lama yang Nggak wajar yang seperti sehari, biasanya. 2 hari lama hilang gitu. Kayak Dio gitu. Habis kuota nggak? Ngancurin flow. Iya. Gitu, jadi kalau menurut gue ya standarnya beda-beda tiap Kayak orang. Tiap orang. orang yang lo ajak ngobrol gitu. Kalau lu Ses? Hmm. Sama apa gimana? Kalau Ada pendapat gue lain? standar ghosting itu kalau pas udah ketemu, karena gue sering sering Oh iya, di-ghosting. bedanya Udah, kalau iya, ketemu biasa aja ya mungkin Oh. orangnya Iya kalau skip gitu ya. kalau udah ketemu nih, terus tiba-tiba enak ngobrolnya pas ketemu set, terus gue nggak ngerti nih ada kata-kata apa yang mungkin nggak enak bagi dia gitu atau nggak cocok lah, intinya nggak cocok buat dia, terus tiba-tiba pulang udah nggak ada DP-nya kayak gitu. Oh maksudnya gitu. Iya, jadi kayak oh ini ghosting gitu ya. Kayak gue maksudnya ini orang ghosting, dia pas ketemu ternyata
nyambung gitu. Ternyata emang orangnya skip aja nggak balas gitu kan. Bukan. Jadi kayak udah ditentukan setelah ketemu lah. Iya, ditentukan terus ketemu dan itu udah beberapa kali. Itu dari aplikasi nggak sih bisa? Apa gue doang ya? Enggak sih, Nggak mau, enggak. Gue nggak pernah ketemu dari aplikasi, tapi Oh. dari Twitter. Itu aplikasi enggak? Itu Bukan termasuk aplikasi. bukan aplikasi. Bukan aplikasi yang ketemu aplikasi. jodoh. Tapi Itu. aplikasi, iya, tapi Tapi aplikasi. Twitter. Tapi dari Iya. sosmed. Tapi Tapi lo dari Twitter. hubungan interaksi sekarang memang masih lewat sosial media, apalagi zaman pandemi gini kan. Oh, itu udah dari lama, dari gue waktu lulus SMA Ya, dan maksudnya dulu-dulunya sekarang. Wajar termasuk maksudnya hubungan dari sosial media. Tapi waktu itu memang ada keterkaitan antara aku sama dia, makanya aku nggak ragu-ragu buat ketemu sih gitu. Pas ketemu akhirnya mungkin dia ngerasa gue nggak sesuai ekspektasinya dia. Tapi pas ngobrol nyambung, pas pulang-pulang ngechat udah nggak ada kabarnya dan udah hilang gitu Itu aja. lu udah ngarep. Udah ngarep dong, soalnya dia tuh sosok yang menurut gue di Surabaya kayak ya anjir anak famous banget gitu. Paras. Bukan. dia cukup lumayan Ahmad Dhani. itulah. Dah. Padi. Jadi Gitu. kalau menurut kalian apakah bisa dibilang kayak ghosting ini jadi sebagai apa jatuhnya ketika kita nganggap orang ghosting secara nggak langsung kita berasumsi terhadap orang tersebut, berasumsi padahal belum tentu kan, bisa jadi orang itu emang tipikalnya yang dia yang biasa aja gitu. Tapi kayak mungkin ada asumsi-asumsi kita, oh ini orang ini kenapa nih selek sama gue nggak sih? Iya itu kan Ya. nggak ada komunikasi. Dan itu muncul karena dia ghosting kita sebenarnya. Iya itu Ya, muncul itu. karena setelah after itu. Sebenarnya Gimana kalau Pit? di ghosting lu jangan ngerasa lu yang salah sih kalau menurut gue ya. Karena lu nggak salah, Iya. lu nggak ngapa-ngapain. Tahu-tahu dia nggak balas chat gitu kan. Karena memang orang yang mungkin kayak aku tadi Kak yang ngerasa kurang pede sama diri sendiri, akhirnya dapat kejadian kayak gitu, jatuhnya bakalan ngeblaming gitu loh. Oh, mungkin iya. gue Yang- mungkin yang begini ya iya. gitu. Nah, tapi kalau sedemikian case yang sudah dialami akhirnya ya ngapain gue salah gitu. Mungkin emang lo aja yang gitulah katanya. Oke, jadi kesimpulannya kita nggak harus ngambil sikap tertentu terhadap orang yang ghosting, ya udah biarin aja gitu ya. Harusnya. Ya Harusnya. soalnya kecuali lu di ghosting karena nih orang udah nggak mau malu, lu maksa. Iya Dia udah bilang dia nggak mau malu, lu tetap aja chat. Mm-mm. Itu baru ghosting yang emang lu nya aja yang ngaco. Ghosting. Cuman kalau emang lu nggak ada masalah apa-apa tiba-tiba di ghosting, terus lu nggak selalu yang bersalah, menurut gue jangan sih. Iya, Karena iya. yang ya lu kan nggak salah apa-apa, yang salah kan dia tahu-tahu diemin lu gitu. Oke sip, mungkin ada konklusi, ada yang mau ngasih konklusi Target mungkin. Radio lah nih, dari obrolan malam ini? apa? Pujangga. Sesuatu yang bisa diambil gitu Jo. Udah Korea banget loh. Jadi sesuatu yang bisa diambil dari perbincangan kali ini ya kan. Soalnya ghosting tuh bisa dibilang hal yang nggak bisa kita bilang sepenuhnya salah, tapi salah, tapi nggak sepenuhnya salah ya kan. Intinya komunikasi itu adalah kunci terpenting untuk mengakhiri ghosting ini, dan standar ghosting sendiri itu nggak ada, jadi semua tuh Kayak tergantung. MOM meeting. Udah itu aja. Mungkin konklusinya udah dapat dari samping saya gimana sih ghosting dan gak ada standar ghosting bla bla bla. Dan tadi juga udah ada pengalaman dari beberapa teman-teman yang ada di sini, termasuk dari Kak Alvin yang ngasih sudut pandang kalau Asik. ghosting itu bukan cuman soal percintaan, Iya. tapi juga dari segi pekerjaan atau segi pertemanan bahkan Keluarga ya. juga. Keluarga juga, karena ghosting itu kayak fase-fase yang beriringan dengan hidup kita gitu ya, bukan hanya soal percintaan gitu. Jadi untuk kalian mungkin kesimpulan terakhir dari gue adalah kalau ada di posisi yang terghosting atau merasa dighosting, jangan sesekali untuk menyalahkan diri sendiri, tapi juga mungkin itu bisa jadi apa ya, salah satu hal yang bisa memotivasi kita untuk kayak oh mungkin gue apa gitu ya, supaya gue jadi lebih baik lagi atau malah lebih semangat tuh cari yang lebih cakep atau lebih keren kerjaannya kayak gitu. Itu cuma dari gue, dari Jihan sudah semuanya. Itu aja, bye bye, sampai ketemu di topik Bye. selanjutnya. Bye. Stay gaming.